soal risk and return. Kita lihat, kita dikasih tahu informasi pengembalian 2 saham dari saham B maupun saham E selama tahun 2013 sampai tahun 2019. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini yaitu tentukan expected return, standar deviasi, dan koefisien variasi. Jika dipertimbangkan, yang pertama itu 100% investasi pada saham B atau E. Lalu yang kedua, melakukan portofolio dengan proporsi 60% pada saham dan 40% pada saham E. Lalu yang C ini kita disuruh rekomendasi, buat rekomendasi yang mana sebaiknya kita pilih. Nah, untuk pengerjaannya, kita akan cari yang A dulu. Yang A, 100% invest pada saham B atau saham E. Nah, just info aja, jadi buat risk and return ini sebenarnya adalah materi MKL atau manajemen keuangan lanjutan. Ini pas zaman aku. Tapi untuk dari angkatan tahun 2020 RPS itu berubah. Jadi risk and return ini masuk ke materi manajemen keuangan karena bisa dibilang bobot atau materi itu lebih mudah dibandingkan dengan materi leasing, di mana materi leasing itu dulunya adalah materi MK, materi manajemen keuangan. Sekarang materi leasing itu dipindah ke materi MKL atau manajemen keuangan lanjutan karena bisa dibilang lumayan sulit dan panjang untuk pengerjaannya. Nah, kita kembali ke soal. Jadi, yang pertama kita akan cari expected return, standar deviasi, dan koefisien variasi untuk saham B. Nah, untuk rumusnya sendiri, expected return B sama dengan ini kalian harus jumlahin semua ini 99 ini semua kalian jumlahin terus kalian bagi. Aku buat ini dulu aku pindahin dulu buat yang kotak ini ke tabel ke Excel ini.
kita akan cari banyak expected return saham B. Nah, untuk rumusnya itu sebenarnya untuk rumusnya kan dia pakai rumus seperti ini. Jadi kita harus jumlahin semua yang return saham B, terus kita bagi dengan total periodenya, di mana total periode tinggal hanya jumlahin aja 2013 sampai tahun 2019 itu ada 7 tahun. Berarti tinggal 10% ditambah 9% ditambah 9% ditambah 11% ditambah 10% ditambah 14% ditambah 12%. Terus kalian bagi dengan 7. Kalau kalian tambahin terus kalian bagi, dapat hasil sebesar, kalian jumlahin ini terus kalian bagi, itu hasilnya sebesar 10,7143. Kita ambil 4 angka di belakang koma sesuai perintah. Nah, lalu kita akan cari buat yang standar deviasi. Atau ini sumber atau B sama dengan untuk rumusnya kurang lebih seperti ini. RI R, ini R yang ada atasnya itu maksudnya itu rata-ratanya ya, rata-rata R yang ada dari atasnya itu maksudnya rata-rata dari saham B-nya, terus di pangkat 2 dibagi N-1. Nah, kalau mungkin kalian diajarin oleh dosen kalian itu harus seperti ini kan. Jadi kayak RI ini adalah saham-saham yang ini, maksudnya yang angka-angka ini kalian kurang dengan R barnya adalah ini rata-ratanya. Jadi seperti kayak gini, 10% dikurang 10,143%, tutup kurung pangkat 2
di pangkat 2. Seperti ini. Dan dikurang 10,143% pangkat 2. Terus kalian harus jumlahin lagi untuk return tahun berikutnya 9%. 9% dikurang 10,7143 pangkat 2. 9%. Dan seterusnya seperti itu kan. Sepuluh koma 9143% pangkat 2. Nah, terus kan lanjutannya itu adalah sama-sama kan sampai akhir. Nah, kan kalau misalnya surat balik ini kan cukup panjang. Kalau kalian lihat cukup panjang. Harus tambahin, terus dikurang dengan rata-ratanya sampai tahun ke-7 kan banyak. Nah, ada cara simpel. Buat cari tanpa harus tulis rumus panjang. Nah, cara simpelnya itu kita pakai kalkulator saintifik. Nah, jadi di sini aku bakal kayak kasih tahu caranya untuk pakai kalkulator saintifik biar mungkin kalian bisa cross check jawaban kalian yang standar deviasi kalau kalian kerjain manual dengan banyak kalkulator saintifik. Nah, aku bakal kasih tahu caranya. Ini caranya biasanya diajarin waktu semester agak atas sih, waktu kalian belajar statistika kalau nggak salah, statistika 2. Nah, jadi caranya itu nyalakan kalkulator, terus yang kedua tekan D samping tombol on, lalu klik
angka 2 yang SD, ini kalau kalkulator saintifik yang biasa ya, kalkulator saintifik biasa. Habis kalian klik angka 2, terus kalian masukkan data-data return saham secara berurut. Jadi maksudnya return saham secara berurut dari tahun 2013 sampai tahun 2019 itu maksudnya yang 10%, 9%, 9%, DST dan seterusnya. Secara berurut, masukkan data-data return saham, tapi setiap data jangan lupa klik M+. Soalnya kayak kalian ketik 10 tapi nggak usah pakai persen, pakai persen, terus klik M+. Kalian cari M+ itu ada di atas simbol AC biasanya. Kalian ketik 10, nggak usah pakai persen, terus kalian klik M+, akan muncul di layar kalku N sama dengan 1. Kalau muncul seperti itu, dan lanjut ketik data lagi, ketik 9, nggak usah pakai persen, sesuai urutan, lalu klik M+. Bukan berulang sampai seluruh data telah dimasukkan. Nah, tapi untuk kalian pakai cara ini boleh-boleh aja, tapi kalian jangan lupa tulis rumus normalnya, rumus manualnya. Atau mungkin kalian bisa cross check rumus manual sama rumus yang pakai kalkulator. Apakah hasilnya sama atau enggak? Kalau sama berarti rumusnya tuh valid atau benar. Karena aku udah pernah coba juga pakai rumus ini ternyata hasilnya benar. Nah, lalu lakukan berulang sampai seluruh data telah dimasukkan. Setelah semuanya sudah, kita masukin semua datanya. Oke, setiap kali masukin data pasti ada tulisan N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, dan N-7. Nah, kalau udah sampai N-7 berarti udah pas tuh, karena kan datanya ada 7.
kalau udah, tekan AC, lalu klik defensif, lalu angka 2. Setelah kalian klik angka 2, akan muncul tuh. Akan muncul terus standar, terus ada standar deviasi dan lain-lain. Klik nomor 1 untuk cari expected return dan klik nomor 2 untuk cari standar klik nomor 3 untuk cari standar deviasi. Nah, tinggal kalian klik. Ini bisa klik nomor 2 atau nomor 3, tapi kalau aku pakai nomor 3, nanti tapi kalian bisa cross-check pakai rumus manual. Kalau misalnya sama hasil sama dengan yang kalau kalian klik 3, berarti kalian klik 3 aja, tapi kalau misalnya hasilnya sama dengan hasil kalau kalian klik nomor 2, berarti kalian pakai yang klik 2 aja. Nah, klik nomor 1 expected return, dan klik nomor 3 untuk standar deviasi. Berarti yang saham B, standar deviasinya itu coba hasilnya itu jadi 1,7947 sekian. Karena ada 4 angka di belakang koma, berarti kita buatin aja jadi 1,780%. Ini buat standar deviasi saham B. Ini aku pindahin ke sini aja kali ya, biar lebih mudah. Nah, seperti ini. Ini pakai cara kalku. Nah, setelah kita dapat buatkan standar deviasi dan udah ada expected return, kita bisa cari koefisien variansinya atau koefisien variasi. Disingkat dari CV. Untuk rumusnya sendiri, rumusnya itu tinggal kalian bagi standar deviasi dibagi dengan
expected return B, saham B. Jadi sama dengan 3 hal masukin aja. 1, enggak 7 995. Nah, 1,7995% dibagi dengan expected return-nya itu 10,7143%. Nah, ini tinggal kalian cari hasilnya itu jadi 0,1680. Kita ambil 4 angka di belakang koma. Nah, lalu kita setelah mencari yang saham B, ini kan kita disuruh cari expected return, standar deviasi, dan koefisien variasi kan. Kita udah cari tiga-tiganya, sekarang kita cari yang A-nya lagi, yang saham E. Karena kan saham B, saham E kita belum cari lagi. Jadi, saham E, kita pakai rumusnya sama, seperti ini. Tapi kita ganti data-datanya, 15%, 10%, 12%, 8%, 11%, dan 10%. Lalu dibagi 7. Kalau kalian bagi, hasilnya itu jadi 11,5714%. Nah, lalu kita akan mencari yang ini, standar deviasi B, standar deviasi yang E, saham E, karena kita akan cari yang saham E. Rumusnya itu sama, lalu kita bisa pakai cara kalkulator yang tadi. Cara kalkulator yang tadi, persis kita masukin aja. Kita masukin aja 15 klik M plus, terus 15 lagi M plus, 10 M plus, 12 M plus, 8 klik M plus, 11 M plus, terus 10 M plus. Setelah itu kalian bisa klik shift, terus klik 2, terus kalian pilih. Kalau kalian mau cari expected yang tadi, pasti hasil sama, 11,5714. Terus kalau kalian mau cari expected cari standar deviasi, kalian klik yang nomor 3, hasilnya itu jadi 2,6367%. Nah, baru kita bisa cari CV yang E-nya. Jadi saya bisa masukin aja sesuai rumusnya. Standar deviasinya 2,6367%. Kalian bagi dengan expected return saham E-nya 11,5314. Kalian bagi akan dapat hasilnya itu 0,2279.
Kalau CV itu kan nggak usah pakai persen ya, karena angkanya itu dalam desimal biasanya. Nah, setelah kita dapat CV-nya, kita kan udah dapat nih berarti buat yang A. Terus dengan investasi pada saham B atau E. Kita udah cari saham B dan saham E. Sekarang kita akan cari yang B. Di mana yang B? Kita lihat, kita ambil soalnya. Kita diminta untuk melakukan portofolio. Portofolio, berarti portofolio itu kayak digabung saham B dengan saham E dengan proporsi tertentu. Saham B dan saham E. Untuk proporsinya, saham B itu 60%, E itu 40%. Porsi. Nah, untuk proporsi sendiri itu dinyatakan dalam W ya. Jadi ini adalah WB. Biasanya bukan pakai W ini sih, tapi pakai W yang kayak di fisika itu. W-nya bulat gitu. Yang ini. Yang ini. Nah, ini untuk proporsinya. Dan sekarang kita akan mencari expected return-nya dulu. Expected return portfolio. Di mana untuk rumusnya itu simple. Jadi rumusnya itu tinggal kita kita akan ambil angka-angka dari yang A yang kita cari, dari expected return, standar deviasi, buat mencari portofolionya berapa. Jadi untuk rumusnya sendiri mungkin saya udah tahu, rumusnya adalah proporsi B dikali expected return B tambah porsi yang E dikali expected return yang saham E. Nah, kita masukin aja untuk untuk angka-angkanya. Jadi 60% dikali 10,7143 terus ditambah 40% kali 11,5714%. Kalian cari hasilnya itu menjadi 11,0571%. Lalu buat yang portofolio ini,
rumusnya itu dia WB pangkat 2 standar deviasi pangkat 2 ditambah WE pangkat 2 dikali standar deviasi E pangkat 2 terus ya, 2 dikali WB dikali WE dikali standar deviasi B dikali standar deviasi E terus dikali dengan row-nya itu yang ini row B, E. Nah, untuk row B, E ya, aku udah kasih caranya bagaimana. Nanti tinggal kalian lihat aja di sheet selanjutnya. Nanti aku kasih lihat sebentar. Nah, ini tinggal kalian masukin aja nih angka-angkanya. 60% pangkat 2 kali 1,7995% pangkat 2 tambah 40% pangkat 2 ditambah 2,6367% pangkat 2 ditambah 2 dikali proporsinya 60% dikali 40% dikali standar deviasi B 1,7995% dikali standar deviasi B di standar deviasi E 2,6367% dikali koefisien korelasinya minus 0,24. Nah, kalau kalian cari hasilnya itu jadi 1,7295%. Berarti untuk cari CV portofolionya itu tinggal pakai rumus yang ini. Kita pakai yang portofolio semua. Tiga kali masukin 1,7295 dibagi 11,0571. Dapat hasilnya itu sebesar 0,1564. Nah, baru kalian bisa cari kesimpulannya yang dibutuhkan. Karena kan dicari katanya rekomendasinya apa. Jadi rekomendasinya itu kalian tinggal lihat tipsnya itu. Lihat CV terkecil dari poin A dan B. Berarti kesimpulannya Tuan Ahmad ini dapat memilih investasi portofolio. Karena memiliki risiko yang kecil. Dilihat dari
CV-nya. Nah, seperti ini buat mencari risk and return. Dan ini buat mencari koefisien korelasi yang row tadi, yang P itu. Nanti kalian bisa lihat sendiri aja. Kalau misalnya kalian bingung, mungkin bisa tanya-tanya aku aja, karena waktunya udah jam 1 pas. Untuk pembahasan mentoring ini, aku sudah dulu sampai di sini. Untuk materi yang cost of interest dan liability management, nanti aku langsung kasih aja untuk pembahasannya dalam bentuk PDF. Nah, nanti aku bakal kasih ke kalian juga untuk yang dalam Excel, untuk yang 4 materi yang udah kita bahas hari ini. Oke, silakan. Mentoring dari aku udah selesai. Aku mohon maaf kalau misalnya ada salah perhitungan dari aku atau mungkin aku kecepatan. Terima kasih semuanya. Sekarang aku kasih ke bagian senat lagi. Silakan. Udah selesai dari aku. Baik, terima kasih Cimaria atas pembahasan mentoring pada kali ini. Dan terima kasih kakak-kakak semua yang telah mengikuti mentoring manajemen keuangan pada hari ini. Untuk selanjutnya, aku udah share link absensi di post ya. Mohon diisi. Terima kasih semuanya.